Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Window Kudisi, kelas C, Pendidikan Geografi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang telaah kurikulum dalam rangka memenuhi tugas UTS. Materi yang akan saya bawakan yaitu tentang pengembangan kurikulum. Yang pertama, definisi pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan istilah komprehensif yang meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Perencanaan kurikulum yaitu langkah terdepan dalam membangun kurikulum ketika pekerja kurikulum membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan rencana yang akan dipakai oleh guru dan siswa. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Di sini ada dua, prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum yang pertama adalah prinsip relevansi. Relevansi memiliki makna sesuai atau serasi. Jika mengacu pada prinsip relevansi, setidaknya kurikulum harus memperhatikan aspek internal dan eksternal. Secara internal, kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum atau tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, komponen itu memiliki relevansi dengan tuntutan sains dan teknologi atau relevansi epistemologis. Tuntutan dan potensi siswa atau relevansi psikologis, serta tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat atau relevansi sosiologis. Yang kedua ada prinsip fleksibilitas. Dalam prinsip fleksibilitas ini dimaksudkan bahwa kurikulum harus memiliki fleksibilitas. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam implementasinya dimungkinkan untuk menyesuaikan berdasarkan kondisi regional. Yang ketiga ada prinsip kontinuitas. Makna kontinuitas di sini adalah berhubungan, yaitu adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan, sehingga tidak terjadi pengulangan atau disharmonisasi bahan pembelajaran yang berakibat jenuh atau membosankan, baik yang mengajarkan maupun yang belajar. Selanjutnya ada prinsip efisiensi. Efisiensi adalah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum, sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jika sebuah program pembelajaran dapat diadakan 1 bulan pada satu waktu dan memenuhi semua tujuan yang ditetapkan, itu bukan halangan sehingga siswa dapat mengimplementasikan program pembelajaran lain. Yang kelima ada prinsip efektivitas. Mengembangkan kurikulum pendidikan perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Dalam prinsip ini ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa. Nah, selanjutnya prinsip khusus. Yang pertama ada prinsip penentuan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan mencakup tujuan yang bersifat umum dan khusus. Dalam perumusan tujuan pendidikan didasarkan pada sumber-sumber seperti ketentuan dan kebijakan pemerintah, survei mengenai persepsi masyarakat tentang kebutuhan mereka, survei tentang pandangan para ahli dalam bidang-bidang tertentu, survei tentang kualitas sumber daya manusia, serta pengalaman negara lain dalam menghadapi masalah yang sama. Yang kedua, prinsip pemilihan isi pendidikan atau kurikulum. Dalam menentukan isi kurikulum, beberapa pertimbangan yang dapat dijadikan dasar acuan ialah diperlukan penjabaran tujuan pendidikan ke dalam perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana.
Isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan, serta unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Maksudnya, ketiga ranah belajar tersebut diberikan secara simultan dalam urutan situasi belajar. Yang ketiga, prinsip pemilihan proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar, hendaknya memperhatikan hal-hal berikut ini. Kecocokan metode atau teknik belajar mengajar untuk mengajarkan bahan pelajaran, variasi atau metode teknik dalam proses belajar mengajar terhadap perbedaan individu siswa, serta keefektifan metode atau teknik dalam mengaktifkan siswa dan mendorong pengembangan kemampuan baru. Yang keempat, prinsip pemilihan media dan alat pengajaran. Dalam proses pemilihan media dan alat pengajaran, hendaknya memperhatikan hal-hal berikut ini. Kegiatan perencanaan dan inventaris terhadap alat atau media apa saja yang tersedia, serta pengorganisasian alat dalam bahan pembelajaran, baik dalam bentuk modul atau buku paket. Yang kelima, prinsip berkenaan dengan penilaian. Penilaian merupakan proses akhir dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam proses penilaian belajar setidaknya mencakup 3 hal dasar yang harus diperhatikan, yakni pertama, merencanakan alat penilaian. Selanjutnya, sumber-sumber prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, kehidupan dan pekerjaan orang dewasa, di mana isi kurikulum disesuaikan sebagai persiapan anak untuk menjalani kehidupan dan pekerjaan orang dewasa. Yang kedua, budaya masyarakat, termasuk di dalamnya semua disiplin ilmu yang ada sebagai pengetahuan ilmiah, nilai-nilai perilaku, benda material, dan unsur kebudayaan lainnya. Yang ketiga, anak, sebagai pusat atau sumber kegiatan pembelajaran. Perhatian dalam menyusun pengembangan kurikulum bukan sesuatu yang akan diberikan pada anak, tapi bagaimana potensi yang ada pada anak dapat dikembangkan secara optimal. Yang keempat, pengalaman penyusunan kurikulum sebelumnya, baik sesuatu yang negatif maupun hasil evaluasi positif atas pelaksanaan kurikulum sebelumnya. Yang kelima, tata nilai di masyarakat, termasuk nilai-nilai apa saja yang akan diajarkan di sekolah atau dalam pelaksanaan kurikulum. Yang keenam, kekuasaan sosial politik tertentu, termasuk lembaga, arah kebijakan dan produk-produk politik berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, selanjutnya landasan pengembangan kurikulum. Ada 3 landasan. Yang pertama, landasan filosofis, yaitu akan membahas dan mengidentifikasi landasan filsafat dan implikasinya dalam mengembangkan kurikulum. Yang kedua, landasan psikologis, yaitu akan membahas dan mengidentifikasikan landasan psikologis dan implikasinya dalam mengembangkan kurikulum. Yang ketiga, landasan sosiologis dan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, yaitu akan membahas dan mengidentifikasikan landasan sosiologis dan ilmu pengetahuan dan teknologi serta implikasinya dalam pengembangan kurikulum. Ya, itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.